Aku kembali bikin konten video story, dan ini aku khususkan untuk kalian-kalian yang baru pemula dalam hal skincare. Karena di DM Instagram, di komen-komen YouTube masih banyak banget yang nanya, "Kak, boleh nggak sih nge-mix skincare beda merek?" Selama ini tuh sebenarnya udah selalu aku jelaskan di video-video soal perskincarean ya. Tapi kayaknya masih banyak yang belum ngeh gitu loh, karena pertanyaannya tuh selalu sama gitu, dan banyak yang nanya kayak gini. Makanya aku bikinin video ini biar lebih detail lagi aku jabarinnya. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu ya, sebagai catatan, aku itu bukan skincare expert. Aku bukan ahli kecantikan, aku bukan dokter kulit ya, bukan. Aku hanya skincare enthusiast dan masih dalam proses belajar. Jadi misalnya dalam penyampaianku ada salah-salah kata, boleh di saran dan kritik membangunnya di komen biar kita bisa sama-sama belajar, oke? Di video ini aku bakalan ngejelasin soal do and dance-nya untuk nge-mix skincare dari pengalaman aku trial and error kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Tapi sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pals. Tunggu, sebelum lanjut ya ngebahas soal skincare apa aja yang boleh di mix, aku pengen ngasih tahu sebelum kalian mulai nge-mix skincare, pastiin kalian tahu kondisi kulit kalian. Sensitif kah? Normal kah? Kering kah? Berminyak kah? Gimana cara tahu skin condition kalian? Cara tergampangnya adalah datang ke toko-toko skincare gitu. Biasanya mereka punya alat gitu loh untuk mendeteksi kulit. Biasanya dari situ ketahuan. Atau kalian bisa pakai alat ukur kelembapan kulit, dari situ juga bisa. Tapi sebenarnya kalau bare face dilihat secara langsung ya, itu bisa langsung kelihatan normal, oily kah, berminyak kah, atau kering kulitnya. Biasanya kelihatan. Kalau aku, kondisi kulitku itu normal to dry. T-zone-nya tuh sedikit berminyak sedikit, tapi nggak yang banyak banget minyaknya, nggak. Masih hitungannya normal. U-zone-ku kering kerontang parah, dan biasanya orang yang usianya makin 30 ke atas itu makin cenderung kering. Tapi balik lagi, kering itu juga ada yang sensitif, ada yang normal, dan aku hitungannya masih normal, belum yang sensitif banget. Dan bisa dibilang mungkin kulitku kulit badak kali ya. Lalu kedua yang perlu diperhatiin adalah skin concern atau masalah kulit kalian apa aja. Kayak aku, permasalahan kulitku itu adalah kering pastinya, dan makin kering kulit makin gampang kerutan-kerutan di wajah itu muncul ya, makin terlihat tua lah kulitnya. Lalu juga karena kulitku sawo matang ya, jadi aku tuh suka ngerasa warna kulitku nggak rata, belang-belang putih-putih. Tapi bukan panu ya, bukan panu. Aku juga udah pernah jabarin tuh skincare yang aku pakai. Terus kenapa kulitnya bisa belang-belang? Kalian bisa cek di sebelah sini atau sebelah sini, aku kasih linknya gitu, tinggal diklik aja cards-nya ya. Kalian bisa klik aja di situ. Terus ada juga yang permasalahannya jerawat, tapi aku tidak terlalu bermasalah sama jerawat, kecuali kalau misalnya lagi mau hate, biasanya nongol nih sisa bekas jerawat di sini. Biasanya itu kalian harus tahu ya permasalahan kulit kalian, karena tiap orang tuh masalahnya beda-beda. Bukan kulit aja sih yang beda-beda ya, masalah sesungguhnya juga. Nah, step berikutnya kalian harus paham dulu basic skincare. Lagi-lagi aku sebutkan CTCMP: cleansing, toning, care, moisturizing, protection. Jadi sebelum kalian memulai skincare, kulit kalian harus dalam keadaan bersih dulu, ada di step cleansing, lalu harus dilembapin dulu dengan toning, lalu abis itu care, ada di serum, perseruman yang sekarang banyak banget. Terus terakhir ditutup dengan moisturizing kalau malam ya, dilembabkan. Lalu kalau pagi pakai yang namanya sunscreen untuk protection. Banyak apapun layer skincare malam kalian, kalau paginya skip di bagian protection, di bagian sunscreen, bubar, udah nggak usah lanjut videonya. Pokoknya ya, sunscreen itu mutlak penting untuk melindungi kulit, nggak hanya dari paparan sinar matahari, tapi juga dari radikal bebas dari polusi udara. Cara keempat yang menurutku paling gampang adalah dengan riset. Banyak-banyak baca, banyak-banyak buka akun sosmed skincare, karena biasanya akun-akun sosmed skincare itu sekarang
sekarang selain berjualan, mereka juga ngasih tips and trick yang menurutku itu adalah info penting yang mahal banget tapi di-share sama tiap brand skincare. Aku suka kalau untuk detail penjelasan itu biasanya tuh brand something, Avoskin, terus kalau dari packaging tuh biasanya yang detailnya lengkap tuh Seika Skin. Itu tuh biasanya mereka ngasih tahu gitu loh. Produk ini bagusnya di mix dengan produk ini nanti hasilnya bakalan bikin glowing. Kalau produk ini digabungin sama ini bakal menguatkan skin barrier. Biasanya kayak gitu. Jadi tetap harus riset dulu ya. Sesuai dengan kebutuhan kulit kalian dan permasalahan kulit yang sedang kalian hadapi. Kalau ditanya nih ya, kita masuk ke pertanyaan yang tadi banyak diajuin. Apakah boleh campur-campur skincare beda merek? Boleh untuk yang memang fokus di skincare dari brand-brand yang ada di pasaran ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi diresepin sama dokter, itu setahu aku ya, dari pengalaman aku dulu juga ya, itu nggak bisa di mix-mix. Takutnya kita nggak tahu ya, kalau misalnya kayak skincare yang diresepin sama dokter, kita nggak tahu tuh kandungan di dalamnya kan apa aja ya. Mungkin kalian lagi di treat jerawatnya, atau mungkin ada masalah kulit lain gitu yang lagi pengen disembuhi. Nah itu tuh kayaknya kalian mesti konsul juga sih sama dokter kalau misalnya kalian pakai krim dokter ya. Karena aku pernah dulu pakai krim dokter terus aku mix dengan ingredients lain, itu tabrakan dan makin purging, jadi nggak bisa. Nah kalau misalnya kalian emang nggak pakai krim dokter, itu masih bisa, tapi kalian juga mesti tahu kandungan-kandungan apa yang cocok di kalian dan kandungan-kandungan apa yang nggak cocok di kalian, yang nggak cocok dihindari, yang cocok dikawinkan. Gitu prinsipnya. Banyak juga nih yang nanya ke aku, mukanya satu tapi kok review skincare ini itu tetap aman-aman aja sih, nggak purging. Ada hacksnya. Jadi intinya tuh kalau aku ya, lembapin kulitnya, active ingredients, lembapin lagi. Selalu kayak gitu prinsipnya. Biasanya aku pakai toner, tapi setelah aku kenal ingredients dari skincare, toner tuh kadang aku skip. Aku langsung aja pakai hyaluronic acid yang sifatnya melembabkan dan dia bersahabat sama air. Jadi abis dibersihin kulitnya, aku langsung pakai hyaluronic acid serum, langsung ku pakai ya. Terus abis itu pakai vitamin C dan niacinamide, terus abis itu pakai retinol, terus abis itu facial oil. Ada yang bilang katanya vitamin C dan niacinamide itu nggak boleh digabungin sama retinol, but no, kulitku makin bagus kalau misalnya kayak gitu. Aku inget banget kata Pak Dedanang ya, itu skincare guruku ya. Dia paling kurang suka kalau misalnya denger orang bilang kata ini nggak boleh, kata ini nggak boleh. Yang bener adalah kita skincarean itu untuk menikmati, harus dinikmati prosesnya. Jadi yang tahu kulit kita sebenarnya ya kita sendiri. Nah proses kenalannya itu yang memang panjang sampai akhirnya kalian bisa paham, oke, skincare ini ingredientsnya cocok di aku, yang ini tidak gitu. Nah setelah paham ingredientsnya baru bisa di mix skincare-nya. Jadi nggak harus satu merek sama, enggak, beda-beda pun nggak masalah. Tapi yang penting kalian udah paham ingredientsnya yang bagus untuk di mix and match gimana. Dan itu semua perlu trial and error. Aku kalau ditanya, Kak, buat aku kulitku kombinasi ini bagusnya skincare apa? Ya aku tidak tahu kandungan apa. Kalian harus cek sendiri gitu, karena aku bukan ahlinya lagi-lagi ya kan. Intinya dari pertanyaan, emangnya boleh campur skincare beda merek, aman apa enggak? Kembali lagi ke kita yang tahu kondisi kulit kita kayak gimana, permasalahan kulit yang kita hadapi kayak gimana, dan kita juga yang tahu, harus kita juga yang ngelewatin proses untuk trial and error buat tahu kandungan-kandungan mana yang cocok sama kita. Diperhatikan detail ingredientsnya. Lalu semisal ada yang nggak cocok sama skincare tertentu, kandungan tertentu, better langsung di stop dan harus dirombak lagi tuh tahapan pemakaian skincare-nya. Nah, kan dari situ juga kalian udah tahu tuh yang namanya trial and error tuh kayak gitu. Kalian jadi tahu dan jadi kenal kalau misalnya lagi ada masalah kulit diselesaikannya kayak gimana gitu. Jangan kabur. Kalau lagi ada masalah jangan kabur, diselesaikan ya. Yang rusak kulit nggak usah dipakai lagi. Cari kandungan lain yang cocok di kulit. Begitulah kira-kira. Semoga menjawab pertanyaannya. Panjang ya Beb, sampai aus nih. Minum dulu kali ya. Sekian pembahasan kali ini, semoga menjawab kegundahan kalian. Misalnya masih ada yang kurang-kurang, boleh ditanyakan lagi di kolom komen di bawah ya. Because sharing is caring. Atau kalau misalnya mau nambahin juga boleh kok. Makasih banyak udah nonton dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!